pada tanggal 22 November 1963. Tepat di pukul 12.30, Amerika Serikat diguncang oleh sebuah tragedi. Presidennya, John F. Kennedy, ditembak 3 kali di Dallas, Texas, Amerika. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 tahun setelah kematian Kennedy, Indonesia juga terguncang oleh sebuah tragedi, G30S. Beberapa jenderal terbaik Indonesia gugur dengan cara yang mengenaskan. Dan setelah Jenderal Soeharto menerima mandat Super Semar pada tanggal 12 Maret 1966, ia menginstruksikan kepada seluruh elemen masyarakat untuk membasmi anggota hingga simpatisan PKI sampai ke akar-akarnya. Sejak itulah, kekuasaan Presiden Soekarno mulai melemah. Salah satu pilar kekuatannya, kelompok komunis, dihabisi. Bahkan, para menteri loyalis Soekarno juga ditangkap. Maka tak heran, dengan segala kekuasaannya, pada tanggal 10 Januari 1967, Jenderal Soeharto mengesahkan undang-undang mengenai penanaman modal asing. Dan di tahun itu juga, Presiden Soekarno lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Soeharto. Apakah ini kudeta? Tidak butuh waktu lama. Setelah Presiden Soeharto memberikan kontrak karya kepada perusahaan milik Amerika, Freeport Sulphur, pada tahun 1970, perusahaan itu melakukan pertambangan biji tembaga, emas, dan perak di 2 gunung emas di Papua Barat. Orang Amerika Selatan dulunya menyebutnya sebagai El Dorado atau wilayah dengan hamparan emas yang menggiurkan. Ternyata, undang-undang itu untuk perusahaan yang mengeruk kekayaan alam Papua. Bahkan hingga kini, hal yang sangat menyengsarakan rakyat Papua Barat. Dari semua peristiwa itu, mulai dari penembakan Presiden Kennedy, kudeta Presiden Soekarno, hingga penambangan gunung emas di Papua, jika kita lihat, semuanya mungkin saling berkaitan satu sama lain. Atau dengan kata lain, adanya efek domino demi satu tujuan, yakni untuk menguasai bumi Papua guna dikeruk kekayaannya. Lantas, siapakah yang melakukan semua itu? Beberapa pihak tertuju pada satu tokoh, Allen Wells Dulles, mantan direktur CIA. Memang ini adalah teori liar, konspirasi, namun semua peristiwa itu pada faktanya benar-benar terjadi. Lantas, siapakah Allen Dulles sebenarnya? Apakah Dulles ada hubungannya terkait semua peristiwa itu? Mengapa Kennedy dan Soekarno? Dan mengapa kekayaan alam bumi Papua dirampas? Video ini adalah episode terakhir mengenai sejarah Papua, termasuk mengenai El Dorado, kekayaan bumi Papua yang menjadi incaran berbagai pihak.
Konon, ada sebuah kota kaya raya bergelimang emas. Bahkan, tubuh rajanya pun juga bergelimangan emas. Kota itu dikenal dengan El Dorado. Banyak orang Eropa mempercayai bahwa El Dorado tersebut terletak di Amerika Selatan. Namun, setelah sekian lama dilakukan perburuan serta petualangan untuk mencari harta karun itu, El Dorado juga tak kunjung ditemukan. Alhasil, El Dorado hanya dikenang sebagai mitos dari sebuah kota emas yang hilang. Mitos ini sengaja dibuat untuk menutupi kenyataan sebenarnya. Pada kenyataannya, kota kaya raya itu terletak di wilayah Indonesia Timur, yakni di Papua Barat, wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya. Lantas, siapakah yang menemukan El Dorado itu? Kisah penemuan El Dorado sudah terukir sejak abad ke-16. Alkisah. Pada tanggal 16 Februari 1623, seorang pelaut asal Belanda, Johan Cartens, melakukan ekspedisi ke Pegunungan Tengah Papua. Sesampainya di sana, ia terheran-heran mengapa ada tumpukan salju di daerah tropis yang dekat Khatulistiwa. Petualangannya ini kemudian diceritakan kepada rekan-rekannya. Namun, tidak ada satupun yang mempercayainya. Namun, di tahun 1909, seorang penjelajah Belanda, Hendrikus Albertus Lorenz, membentuk tim ekspedisi untuk membuktikan kebenaran catatan Cartens. Dan benar saja, ketika ia sampai di Pegunungan Tengah Papua, mereka melihat tumpukan salju. Namun, mereka belum menyadari bahwa terdapat harta karun yang melimpah di sana. Sejak itulah, puncak yang dikunjungi Cartens ini dikenal dengan Puncak Cartens. Seiring berjalannya waktu, sejak Jepang dan Belanda mendirikan perusahaan minyak di bumi Papua, para pendaki Jepang berbondong-bondong menaiki Puncak Cartens. Hal ini tentunya menarik perhatian 3 orang peneliti dari Belanda, yakni seorang ahli geologi perusahaan Belanda NNGPM, Jan-Jacques Dozy, bersama 2 temannya, Antonio Hendrikus Collin dan Fritz Julius Wiesel. Sehingga di tahun 1936 mereka melakukan pendakian ke Pegunungan Tengah Papua. Namun, mereka gagal sebelum mencapai Puncak Cartens. Meski begitu, Dozy teralihkan oleh hamparan gunung tanpa adanya pepohonan dan hanya ada rumput-rumput kasar yang tumbuh di sana. Tak heran, Dozy menamakan gunung ini dengan nama Gunung Grasberg atau Gunung Rumput. Tak jauh dari Grasberg, sekitar 2 km, Dozy dan para pendaki lainnya melihat gundukan batu hitam yang menjulang setinggi 3.500 meter. Gundukan batu hitam yang aneh itu mereka namakan dengan Gunung Erzberg atau Gunung Biji. Menariknya, di sana Dozy dan kawan-kawannya menemukan singkapan biji dan emas di Gunung Erzberg. Pegunungan ini yang terletak hanya 4 derajat selatan Khatulistiwa sejak berabad-abad lamanya ditimbuni salju. Lama-kelamaan salju membeku, membentuk lapangan es gletser. Saat dianalisa pemerintah Belanda, Gunung Erzberg bisa dikatakan akan menjadi tambang terbesar yang memiliki keuntungan 2 kali lipat daripada di Afrika Selatan. Temuan Dozy dan kawan-kawannya di Puncak Cartens ini kemudian diterbitkan dalam jurnal Leiden terbitan tahun 1939 dengan judul Geological Result of the Cartens Expedition 1936. Namun, informasi mengenai penemuan El Dorado itu sengaja tidak dipublikasikan.
karena akan mengancam kedaulatan kolonialisme Belanda di bumi Papua. Dan memang, kala itu, temuan Dozy dan timnya belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Belanda karena adanya Perang Dunia Kedua yang sedang berkecamuk. Barulah setelah selesainya Perang Dunia, catatan Dozy ini menarik perhatian perusahaan tambang Amerika, yakni Freeport Sulphur. Pada tahun 1959, seorang petinggi perusahaan Belanda, S. Borneo Company, Jan van Gurissen, tertarik untuk mendalami catatan Dozy mengenai El Dorado. Di tahun itu juga, ia menyerahkannya kepada manajer eksplorasi Freeport, Forbes Wilson. Mendengar mengenai El Dorado temuan Dozy ini, Forbes Wilson sangat tertarik. Dan pada tahun 1960, Forbes Wilson segera membentuk tim ekspedisi untuk menuju dataran tinggi di Papua. Bukan tanpa alasan, catatan penemuan El Dorado ini akan menjadi angin segar bagi perusahaan Freeport Sulphur, yang mana perusahaan Amerika itu kehilangan harta karunnya di Kuba akibat nasionalisasi Fidel Castro yang terjadi pada tahun 1960. Setibanya di sana, Forbes Wilson bersama rekannya takjub akan pemandangan dua gunung yang menjulang, terutama di Gunung Erzberg. Di sana, pada ketinggian 2000 meter, mereka tampak melihat penampakan hamparan biji tembaga. Bahkan, mereka juga dikejutkan dengan adanya emas dan perak di dalamnya. Forbes Wilson memperkirakan bahwa Gunung Erzberg ini mengandung 33 juta ton biji besi dan 2,5% kadar tembaga. Penjelajahan pertama Freeport dalam wilayah ini terjadi tatkala Forbes Wilson memimpin sebuah ekspedisi ke Pegunungan Jayawijaya. Tujuannya mencari sebuah gunung tembaga, Erzberg, yang ditemui seorang ahli geologi Belanda, Jan-Jacques Dozy, pada tahun 1936. Cukup bisa dikatakan, cadangan biji terbesar di dunia kala itu berada di Gunung Erzberg. Menurutnya, jika Erzberg digali, maka akan memberi keuntungan yang besar bagi perusahaan Freeport. Alhasil, mereka pun membawa sejumlah batu dari Gunung Erzberg ke Amerika. Para peneliti perusahaan Freeport pun melakukan penelitian terhadap batu-batu dari gunung itu, dan para peneliti itu menyatakan bahwa akan sangat menguntungkan perusahaan Freeport jika penambangan dilakukan di Gunung Erzberg. Bahkan, mereka bisa mengembalikan modal penambangan hanya dalam 3 tahun saja. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30, pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Namun, mereka masih mengalami masalah yang cukup serius. 2 tahun setelah penemuan Wilson mengenai El Dorado, ternyata Papua Barat telah jatuh ke tangan Indonesia. Tentunya akan sangat sulit untuk bernegosiasi dengan Soekarno untuk melakukan penambangan di bumi Papua, mengingat Soekarno adalah pemimpin yang sangat anti-kapitalis Barat. Dari sinilah kisah perebutan El Dorado atau Gunung Emas di bumi Papua pun dimulai. Di sini kita akan melihat dua tokoh besar yang memandang Indonesia dengan pandangan yang berbeda. Pertama, Presiden Amerika John F. Kennedy. Ia memandang Indonesia sebagai negara yang kelak dekat dengan Amerika dan pro-Barat. Ia sangat mengagumi Soekarno. Bahkan Kennedy membantu sebisa mungkin jika Indonesia dalam keadaan kritis. Sementara yang kedua adalah Direktur Central Intelligence Agency Amerika, Allen Dulles. Ia berbeda dengan Kennedy. Sebagai bawahan Rockefeller sekaligus Direktur CIA, Dulles memandang Indonesia sebagai ladang bisnis yang kelak
akan dikeruk kekayaan alamnya, termasuk El Dorado di bumi Papua. Allen Dulles sangat membenci Soekarno yang sangat anti-kapitalis. Bahkan, ia melancarkan misi khusus untuk menjatuhkan pemerintah Soekarno. Allen Dulles. Sejak tahun 1940-an, ia menjadi advokat hebat di Eropa untuk firma Sullivan & Cromwell serta perusahaan Standard Oil of California milik keluarga legendaris Rockefeller. Perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan BPM milik Belanda untuk mengelola perusahaan NNGPM yang berada di Papua Barat. Selain sebagai advokat, selama belasan tahun, peran Dulles di sini adalah mengendalikan 60% saham Standard Oil milik Rockefeller di NNGPM. Dozy serta kawan-kawannya yang menemukan gunung emas di Papua itu adalah orang-orang yang bekerja di NNGPM. Maka tak heran jika Allen Dulles mengetahui mengenai kekayaan alam Gunung Esberg di Papua Barat. Sejak itulah, Dulles diberi misi khusus untuk mengawasi El Dorado atau Gunung Emas di Papua. We are obviously engaged in many facets of what is generally called the Cold War, which the communist policy is forced upon us. No use denying that. That's a fact of life. But may I say this, and I do it with all solemnity. At no time has the CIA engaged in any political activity or any intelligence activity that was not approved at the highest level. Pada tahun 1953, saat Eisenhower dilantik menjadi Presiden Amerika, ia melantik Allen Dulles sebagai Direktur CIA. Sejak itulah, ia melancarkan pergerakan intelijen untuk menciptakan skenario kudeta serta menghabisi beberapa pemimpin-pemimpin di negara lain yang menghalangi Amerika dalam kepentingan Perang Dingin. Sejak itu pula, Dulles ditugaskan untuk mengawasi Soekarno, yang mana sang pemimpin besar revolusi itu membuat Indonesia condong ke blok komunis. Namun, ia tidak hanya mengawasi. Dulles serta CIA-nya terus-menerus mengusik serta menggerogoti pemerintah Soekarno dengan menciptakan berbagai skenario tertentu. Bahkan, ia berniat untuk menghabisi Soekarno. Contohnya, peristiwa upaya pembunuhan Soekarno dalam bom Cikini pada tahun 1957, serta peristiwa PRRI Permesta pada tahun 1958. Namun, semua skenario peristiwa itu mengalami kegagalan, dan ternyata pergerakan CIA dapat dilacak oleh Soekarno. The CIA is alleged to have sent this P-51 fighter against Indonesian President Sukarno in 1958. Sukarno then captured an American pilot named Alan Pope. Pope had been flying a B-26 bomber for anti-Sukarno rebels while working for the CIA. Well, all I can tell you is that we were not very happy with Mr. Sukarno in what was that year, 1958, and I don't think we were very happy with him in 1965. Perjalanan Dulles masih panjang. Namun, sejak John F. Kennedy dilantik menjadi Presiden Amerika, apakah Dulles bergerak dengan leluasa atau justru Kennedy menjadi penghalang misinya? Dan apa hubungan Soekarno dengan Kennedy? Kita telah mengetahui pada sepanjang tahun 1950 hingga tahun 1961, krisis internasional mengenai sengketa Irian Barat antara Indonesia dan Belanda terus meningkat. Lebih-lebih setelah Presiden Soekarno mengumumkan operasi Trikora terhadap Belanda. Melihat kondisi ini,
Presiden Amerika John F. Kennedy membujuk kedua belah pihak, termasuk Soekarno, agar diadakan perundingan. Bukan tanpa alasan. Selain khawatir jika Indonesia condong ke Soviet, Kennedy juga khawatir jika operasi Trikora ini menjadi pemicu peperangan panjang. John F. Kennedy secara pribadi sangat mengagumi Soekarno sebagai pemimpin yang berpengaruh di Asia. Sebaliknya, Soekarno pun juga demikian. Soekarno sangat takjub kepada Kennedy. Baginya, Presiden muda Amerika itu mampu memahami jalan pikirannya. Berbekal alasan itulah, Soekarno mau melakukan perundingan mengenai sengketa Irian Barat. Berbuah manis. Atas bantuan Amerika, setelah diadakannya Perjanjian New York pada tahun 1962, akhirnya Irian Barat resmi menjadi milik Indonesia. Lantas, apakah kedua pemimpin itu mengetahui mengenai harta karun gunung emas atau El Dorado di bumi Papua? Soekarno sama sekali tidak mengetahui mengenai gunung emas di Papua. Ia sebagai nasionalis sejati hanya tak ingin jika Irian Barat berada di bawah kolonialisme Belanda. Lantas, bagaimana dengan Kennedy? John F. Kennedy pun demikian. Ia sama sekali tidak mengetahui mengenai El Dorado. Alasan ia membantu Indonesia dalam Irian Barat, selain dalam masalah Perang Dingin, Kennedy juga ingin memperhatikan kelangkaan minyak di Papua. Daripada Belanda, Presiden Kennedy lebih memilih Indonesia agar supaya kelak akan menjadi mitra dalam pengelolaan minyak NNGPM di Papua Barat. Bahkan, orang-orang Committed to Strengthen the Security of the Free World yang di dalamnya terdapat perwakilan perusahaan Freeport Sulphur sengaja tidak memberitahu mengenai El Dorado dan justru mendukung upaya Kennedy untuk mengusir Belanda dari Papua Barat. Satu lagi, bagaimana dengan Dulles? Kita telah mengetahui Allen Dulles adalah orang penting di perusahaan Standard Oil of California milik Rockefeller dan NNGPM milik Belanda. Otomatis, ia mengetahui dengan persis seperti apa El Dorado itu, dan justru Dulles serta CIA-nya melakukan misi khusus untuk mengawasi gunung emas itu dan juga termasuk Soekarno. Bagaimanapun, ia melihat Soekarno sebagai penghalang yang serius. Maka tak heran, setelah Dulles dilantik oleh Kennedy sebagai direktur CIA untuk yang kedua kalinya, ia terus-menerus menasehati Kennedy agar tidak mendekati Soekarno dan tidak mencampuri urusan Irian Barat. Namun, hal itu tidak dihiraukan oleh Kennedy. Bahkan, pada bulan November 1961, Presiden Kennedy memecat Allen Dulles sebagai direktur CIA dengan hormat. Remarks of the President upon the retirement of Mr. Allen Dulles as CIA Director. Mr. Dulles has fulfilled the responsibilities of his office with unswerving purpose and high dedication. His 10 years of service in the Central Intelligence Agency have been the climax of a lifetime of unprecedented and devoted public service. I present the United States of America to all who see these President's greetings. This is to certify that the President of the United States of America has awarded the National Security Medal to Allen W. Dulles for outstanding contribution to the national intelligence effort. November 1961. Meski begitu, Dulles tidak menyerah. Ia masih terus melanjutkan misi proyek Jakarta untuk meruntuhkan rezim Soekarno. Meski Dulles tidak lagi menjabat sebagai direktur CIA, namun ia masih mempunyai kendali penuh di sana. Dari sinilah kita benar-benar telah mengetahui, memandang Soekarno, keduanya memiliki strategi yang berbeda. Dulles mengincar kepala Soekarno agar bisa melewati akses ke Papua Barat dalam proyek Jakartanya.
Sementara strategi Kennedy untuk Indonesia adalah untuk mempertahankan kepemimpinan Soekarno. Dan pasca Indonesia berhasil merebut Irian Barat dari Belanda, Dulles sangat kecewa. Tapi ia yakin, sekali rintangan politik yang tersisa di Indonesia bisa diatasi, Freeport akan memiliki akses tanpa hambatan ke dalam konsesi pertambangan. Lebih dari itu, Dulles juga harus menyelesaikan masalah Kennedy, yang mana jika dibiarkan, sang presiden Amerika itu akan menguntungkan Soekarno. Pasca krisis Irian Barat, Presiden Kennedy menjanjikan bantuan dana sebesar 325 hingga 390 juta US dollar untuk mengembangkan ekonomi di Irian Barat dan Jakarta. Namun, kebijakan itu ditentang oleh sebagian besar anggota Kongres Amerika, mengingat sebagian dari mereka berada di bawah kendali Dulles. Penolakan mereka terkabulkan setelah Soekarno mengumumkan akan adanya konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963. Sebagai gantinya, Kennedy akan membantu Indonesia menyelesaikan masalah Indonesia dan Malaysia. Maka dari itu, ia berjanji akan mengunjungi Indonesia pada tahun 1964 mendatang. Namun, keinginannya ini harus terkubur selamanya. Mengapa? Pada tanggal 23 November 1963, di Texas, Dallas, Amerika, saat Presiden John F. Kennedy berkendara dalam iring-iringan mobil kepresidenan, Presiden Kennedy ditembak. Something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. Something has happened in the motorcade route. Stand by, please. Parkland Hospital, there has been a shooting. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Tragedi penembakan Kennedy ini sungguh sangat mengguncang Soekarno. Padahal Presiden Soekarno sudah menyiapkan gedung tamu agung di Istana Merdeka untuk menyambut kedatangan tamu istimewa, Presiden John F. Kennedy. Sungguh sangat disayangkan, sang Presiden Amerika yang dinanti-nanti itu tak kunjung datang. Sejak itulah Soekarno mencurigai jika CIA lah dalang daripada penembakan itu. Dan sejak itu pula Soekarno semakin menjauhi blok barat. Lantas, apakah benar Dulles dan CIA-nya dalang dibalik penembakan Kennedy? Jikalau memang begitu, berarti satu penghalang telah diselesaikan oleh Dulles. Terlepas ada alasan lain daripada urusan Indonesia. Hanya tinggal satu lagi untuk memiliki akses ke El Dorado, yakni menjatuhkan Presiden Soekarno. Untuk mendapatkan akses di Gunung Emas Papua atau El Dorado, segala cara pasti dilakukan. Terlebih, kala itu Indonesia sangat condong ke komunis. Lebih dari itu, ketegangan politik di Indonesia di masa demokrasi terpimpin semakin lama semakin meruncing. Terlebih, akibat adanya permusuhan hebat antara kelompok Angkatan Darat dan PKI. Padahal, keduanya merupakan pilar kekuasaan Presiden Soekarno. Jika salah satu jatuh, maka jatuh pula kekuasaan Soekarno. Allen Dulles dalam misi proyek Jakartanya tentunya berpihak ke faksi Angkatan Darat, bukan kepada Partai Komunis. Mengingat, selain menjatuhkan Soekarno, misi ini
juga untuk melenyapkan komunisme di Indonesia. Pada sepanjang tahun 1960-an, CIA mendekati para petinggi militer yang kontra PKI Soekarno guna dijadikan senjata jika waktunya sudah tiba. Menghadapi hal ini, pada tahun 1964, pimpinan PKI D.N. Aidit membentuk Biro Khusus PKI yang dipimpin oleh Syam Kamaruzaman. Disinilah permasalahan dimulai. Syam Kamaruzaman merupakan sosok misterius yang diduga bekerja sebagai agen ganda. Memang, sebuah peran Syam dalam agen ganda ini merupakan teori liar. Namun, semuanya yang akan terjadi akan menjadi efek domino guna terciptanya suatu peristiwa terakhir. Nantinya, kita kenal dengan G30S. Contohnya, pertama, pada awal tahun 1965, Biro Khusus PKI menyebarkan isu mengenai adanya Dewan Jenderal yang berkolaborasi dengan CIA untuk mengkudeta Soekarno bila mana Soekarno sakit. Kedua, pada bulan Maret 1965, muncul juga isu mengenai dokumen Gilchrist. Dokumen itu berisi mengenai akan adanya kudeta rahasia yang dilancarkan oleh Inggris dan CIA. Jika kita lihat, kedua isu yang beredar ini seakan-akan membocorkan bahwa memang seperti itulah kondisinya. Namun, hal ini bertujuan lain. Terciptanya kedua isu itu sebenarnya bertujuan untuk membuat panik PKI. Isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. Sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segeralah menyusun kekuatan, kumpulkan semua anggota Biro Khusus baik pusat maupun daerah. Benar saja, D.N. Aidit menanggapi hal ini dengan serius. Sesuai rencana Syam, PKI mengalami guncangan hebat. PKI khawatir jika memang Dewan Jenderal akan melakukan kudeta, maka posisi PKI akan hancur. Sehingga PKI akan berniat untuk melancarkan serangan terlebih dahulu sebelum Dewan Jenderal mengkudeta Soekarno. Jadi Jawa adalah kunci. Sekali lagi, kondisi ini memberi angin besar bagi Dulles dan CIA-nya. Mereka tidak perlu ikut campur menjatuhkan komunis. Misi proyek Jakarta ini hanya menciptakan beberapa isu agar kelompok komunis khawatir terhadap posisinya. Hal inilah yang akan menjadi malapetaka sendiri bagi PKI. Benar saja, pada tanggal 30 September 1965 dini hari, terjadilah operasi Gerakan 30 September atau G30S. Akibatnya, beberapa jenderal terbaik Indonesia yang beberapa di antaranya dianggap sebagai Dewan Jenderal harus kehilangan nyawanya. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Satu sisi, peristiwa G30S telah mengguncang militer, PKI, dan Soekarno. Namun, di sisi lain, peristiwa ini adalah awal dimulainya untuk menjatuhkan Soekarno. Di tengah kondisi Indonesia yang tidak stabil, baik dalam ekonomi, politik, serta keamanan, CIA diduga menggelontorkan dana yang besar kepada Angkatan Darat untuk menggerakkan massa demonstrasi anti-PKI. Maka tak heran, pada awal tahun 1966, para aktivis dan mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran yang disponsori oleh militer. Demonstrasi ini menuntut salah satunya agar PKI dibubarkan. Kondisi ini semakin lama semakin membesar, sehingga
pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno dengan terpaksa memberi mandat khusus kepada Soeharto untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Mandat ini kita kenal dengan Super Semar, sehingga Jenderal Soeharto dengan leluasa membuat kebijakan. Esok harinya, 12 Maret 1966, Jenderal Soeharto mengumumkan pemberangusan PKI. Sejak itulah, seluruh militer Angkatan Darat serta seluruh elemen masyarakat anti-PKI menghabisi seluruh anggota maupun simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Tak lama kemudian, Jenderal Soeharto juga menangkap belasan menteri loyalis Soekarno. The once invincible President Sukarno is now powerless to prevent the wholesale slaughter unfolding in his country. General Suharto and the army now plan his downfall and the complete takeover of government. Semua manuver Soeharto ini seperti halnya harapan CIA, melenyapkan komunisme di Indonesia dan melemahkan kekuasaan Soekarno. Sejak itulah Soekarno tidak mempunyai kendali penuh di pemerintahan. Bahkan pada tahun 1966, MPRS bentukan Soeharto mengadili Soekarno dalam sidang istimewanya yang kita kenal dengan Nawaksara. Namun, semua pernyataan Soekarno tidak diterima oleh MPRS. Sehingga pada bulan Maret 1967, Presiden Soekarno dengan terpaksa menyerahkan kekuasaannya sebagai presiden kepada Jenderal Soeharto. Dengan begitu, Soekarno akhirnya jatuh dari kekuasaannya, dan dengan itu pula CIA telah berhasil melancarkan misinya. Mereka tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Soekarno. Yang terpenting bagi Allen Dulles dan Amerika, pemimpin itu adalah orang yang pro-barat. Dengan begitu, karpet merah El Dorado atau penambangan gunung emas di Papua Barat pun akhirnya terbuka lebar. Dari sini, kita telah mengetahui Allen Dulles bermain sebagai aktor ganda. Sebagai advokat, ia bekerja untuk Standard Oil milik Rockefeller. Dan sebagai direktur CIA, ia ingin menjatuhkan Soekarno agar Freeport bisa mengeruk gunung emas di bumi Papua. Lantas, bagaimana selanjutnya? Kita mundur sebentar, beberapa bulan sebelum Soekarno lengser. Sejak Jenderal Soeharto menjadi Ketua Presidium Kabinet atas mandat Super Semar, dengan alasan untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang kala itu mengalami hyperinflasi hingga 600%, tanpa persetujuan Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang disahkan pada tanggal 10 Januari 1967. Barulah 2 bulan setelah Jenderal Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia, pada tanggal 7 April 1967, Presiden Soeharto memberi kontrak karya kepada perusahaan Amerika Freeport Sulphur untuk mengelola atau melakukan penambangan biji tembaga, emas dan perak di Gunung Grasberg dan Esberg di Mimika, Papua Barat. Dan pada tahun 1970, perusahaan itu secara resmi beroperasi. 2 tahun kemudian, 3 Maret 1973, Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport Sulphur Amerika. Ironisnya, perusahaan Freeport Sulphur hanya memberi jatah saham sebesar 8,5% dan royalti sebesar 1% kepada pemerintah Indonesia. Berdasarkan persetujuan pemerintah Indonesia, Freeport diizinkan mengadakan pengeboran percobaan. Pada tahun 1981, Gunung Biji Timur mulai menghasilkan biji tembaga yang berkadar tinggi. Endapan biji diperkirakan 33 juta ton. Freeport memutuskan melaksanakan pengelolaan proyek raksasa ini. Dengan demikian, tujuan Freeport, Amerika, Dulles, dan CIA-nya akhirnya tercapai. Memang, teori campur tangan Dulles dan CIA dalam penembakan Kennedy
penggulingan kekuasaan Soekarno serta untuk merampas El Dorado, beberapa pihak menganggapnya hanyalah sebuah teori liar. Namun, semua peristiwa sebab akibat efek domino itu pada faktanya memang terjadi. Entah bagi kita orang Indonesia, apakah ini sejarah kelam Indonesia atau justru sebaliknya? Dan milik siapakah Papua sebenarnya